Lagi dan lagi, laki-laki tampan berdarah Arab itu harus menunggu. Sudah hampir 2 minggu lamanya ia menunggu keputusan dari perempuan yang dia lamar. Kesabarannya diuji hanya untuk perempuan. Itu bukan dia sekali, tapi apa bisa ia perbuat? Dia hanya bisa menunggu jawaban perempuan itu. Sebenarnya Yusuf ingin menyerah saja, terserah perempuan itu mau menolak lamarannya. Namun hati kecilnya seolah berkata dia harus menunggu lagi. Selama 2 minggu, Yusuf belum mendapatkan kabar tentang lamarannya yang diterima atau ditolak oleh perempuan itu. Dia merasa dipermainkan. 2 minggu bukan waktu yang sebentar. Perempuan itu belum tentu memberi kejelasan tentang hubungan mereka. Yusuf seperti berharap bisa memiliki hubungan dengan perempuan itu. Yusuf harus segera mendapatkan jawabannya. Ia sudah cukup bersabar. Jika memang waktu 2 minggu sebagai kode bahwa dia ditolak, Yusuf tidak akan mengejarnya lagi. Tapi untuk saat ini dia akan meminta kejelasan dari perempuan itu. Kenapa Yusuf tidak mencoba menghubungi perempuan itu via chat? Dia kan memiliki nomor perempuan itu. Ya meskipun terakhir dia mengirimkan pesan yang tidak mendapatkan balasan sekitar 1 bulan yang lalu. Ia akan mencobanya. Kalau tidak mendapatkan balasan, ia akan menerornya. Kalau juga tidak dapat balasan, terus ia akan datang ke rumahnya. Kenapa Yusuf jadi seperti ini pada perempuan? Membuka handphonenya, Yusuf membuka aplikasi chatting. Ia mengetik nama Aisyah, memulai chat dengan Aisyah. Assalamualaikum. Taman rumah dekat rumahku bila sore lumayan ramai, banyak keluarga yang menikmati udara sore yang amat sejuk. Anak-anak yang bermain bola bersama teman sebayanya. Orang-orang yang berjualan beraneka macam makanan. Aku selalu menikmati udara di taman dekat rumah. Selepas asar di rumah, aku gabut, tidak ada kerjaan. Pulang dari kampus tadi jam 12. Karena tidak ada kelas lagi, jadi aku pulang ke rumah saja. Berjalan-jalan sendirian di taman ternyata tidak terlalu menyedihkan, malah menyenangkan bagiku. Tidak ada yang bertanya dan menjawab. Aku sungguh merasa bersyukur melihat di sekelilingku banyak kebahagiaan yang bisa diciptakan sendiri. Merasa bahagia oleh hal-hal sederhana. Tidak perlu merebut kebahagiaan orang untuk bisa bahagia. Kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Sangat sederhana. Hanya dengan melihat orang lain tertawa saja aku sudah merasa bahagia. Kebahagiaan sungguh bisa menular ya. Sebelum pulang ke rumah, aku mampir beli es krim untuk persediaan di kulkas. Sampainya di rumah, aku masih sepi. Aku langsung ke kamar. Abi sedang kerja, Umi ke butiknya. Aku mengambil handphone yang habis kucas. Tadi aku di taman tidak membawa handphone. Lagian untuk apa juga? Kubuka aplikasi Instagram, melihat history yang banyak muncul tentang seputar dakwah di media sosial. Ku klik gambar salah satunya. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ali bin Abi Thalib. Aku sering mendapatkan ilmu di media sosial, apalagi di Instagram. Banyak sekali akun yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman dan ilmu pengetahuan. Ting, ada pesan masuk dari handphoneku. Dari nomor handphonenya, aku seperti tidak asing untukku. Tapi kok belum aku save ya? Ku buka pesan dari nomor itu. Assalamualaikum. Ini nomor Yusuf, aku tidak salah. History chatku yang lama dengannya masih ada. Kenapa dia mengirim pesan untukku? Astagfirullah, apa dia akan menagih janjiku untuk memikirkan lamarannya padaku? Aku belum bisa menjawabnya, aku bimbang. Waalaikumsalam. Belum 1 menit aku membalas pesannya, dia sudah membalasnya. Saya menunggu jawaban 2 minggu lalu, tolong jangan mempersulitnya. Aku sungguh tidak enak kepadanya, membuat dia di posisi yang sulit. Dia pasti menunggu jawabanku. Aku harus apa? Aku belum mendapatkan jawabannya. Sholat istikharah sudah kukerjakan, tapi dalam sujudku wajahnya masih samar. Aku belum tahu jawabannya. Maaf, tapi saya belum bisa menjawabnya. Lalu bisanya kapan? Aku tidak tahu kapan aku menemukan jawaban dari
persoalanku sendiri. Tidak tahu. Boleh saya bertemu denganmu? Maaf, saya tidak bisa. Kenapa? Tidak ada mahramnya. Aku tidak mungkin berani bertemu dengan lawan jenis tanpa ada mahramku. Itu sangat dilarang di dalam agama. Lebih baik aku menolak ajakannya daripada aku berdosa. Janganlah sekali-kali salah seorang kalian berhalwat dengan wanita kecuali bersama mahram. Balasan pesan masuk dari handphoneku, masih dengan nomor yang sama. Kalau saya mengajak Nisa, apakah kamu bisa bertemu dengan saya? Oke. Lusa di kafe dekat kampus. Aku menerima ajakannya untuk bertemu denganku. Lusa, dia akan menagih jawabanku dengan lamarannya. Aku harus memantapkan hatiku, menerima atau menolaknya. Aku harus sholat istikharah lagi memantapkan hati. Sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal. Spektrum masalah dalam hal ini tidak dibatasi. Yusuf menunggu adiknya pulang dari kuliah. Ia pulang dari kantor di waktu yang siang menjelang sore. Sebenarnya kantor belum jam pulang. Yusuf CEO di perusahaannya, jadi terserah ia mau pulang jam berapa saja. Hari yang ditunggu Yusuf tiba. Ia akan mendapatkan jawaban dari lamaran kepada perempuan itu. Ia akan bertemu dengannya di kafe nanti. Bang, jadi berangkat sekarang, ucap adik Yusuf setiba dari rumah. Yusuf meminta tolong adiknya untuk ikut bertemu dengan Aisyah. Nisa sudah paham, Kak Aisyah tidak mungkin mau jika hanya berdua saja dengan abangnya. Nisa dengan senang hati membantu abangnya itu. Nisa berharap semoga jawaban dari Kak Aisyah menyenangkan. Semoga Kak Aisyah menjadi kakak iparnya. Iya, kamu tidak ganti baju dulu? Tidak usah bang, kelamaan. Takut Kak Aisyah berubah pikiran, gurau Nisa, supaya tidak ikut kaku seperti abangnya. Setibanya di kafe, mata Yusuf mencari perempuan berbaju syar'i berwarna hijau. Kata adiknya tadi, Aisyah chat, dia bilang memakai baju hijau. Yusuf sadar, kenapa Aisyah malah mengirim pesan kepada adiknya. Pojok dekat jendela perempuan berhijab syar'i duduk sendiri dengan menikmati cappuccino. Beberapa detik mata Yusuf hanya menatap ke arahnya. Bang, istighfar, tidak boleh natap kayak gitu, belum muhrim. Yusuf kepergok adiknya menatap ke arah Aisyah. Astagfirullah, batin Yusuf dalam hati. Mereka berdua menghampiri meja Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab pelan Aisyah. Sekira 5 menit meja mereka terasa hening. Nisa yang tidak suka suasana seperti ini memecah keheningan di antara mereka. Kapan mulainya? Ucap Nisa seperti bermonolog sendiri. Aisyah dan Yusuf langsung sadar di kecanggungannya. Yusuf harus memulai pembicaraan di antara mereka. Bagaimana jawaban dari lamaran saya 2 minggu lalu? Aisyah, tanya Yusuf to the point, sekali tanpa basa-basi. Ya ampun, abangku ini kaku sekali, batin Nisa. Aisyah setia menundukkan kepala. Kadang mata Aisyah mengarah ke Nisa, setelah itu ia tundukkan lagi ke bawah. Perempuan berhijab itu belum mengeluarkan suara, membuat Yusuf deg-degan sekali menunggu jawabannya. Begitu juga dengan Nisa yang tak sabar dengan jawaban Kak Aisyah. Apakah Aisyah malu menjawabnya karena ada Nisa? Batin Nisa. Apa aku pergi sebentar aja ya, supaya Kak Aisyah nyaman berbicara berdua dengan abang? Nisa akan beranjak dari kursinya. Jangan, ucap Aisyah spontan menahan tangan Nisa. Aku tidak mungkin berdua dengan laki-laki yang belum menjadi mahramku, lanjutnya. Belum, berarti akan. Ucapan Aisyah tadi seperti sebuah jawaban. Maksudnya tadi belum itu apa ya Kak Aisyah? Tanya Nisa dengan mengerlingkan mata ke abangnya. Yusuf yang tidak paham dengan kode Nisa merasa bingung. Saya menerima lamaran dari kamu Yusuf. Jawaban Aisyah seperti air yang menyejukkan saat dahaga. Plong, seperti beban di hati Yusuf hilang. Yusuf tidak salah dengar kan? Saya tidak salah dengar, tanya Yusuf dengan wajah cengonya. Rasanya tidak
ada Kak Aisyah di sini. Nisa ingin menertawai wajah kakaknya. Wajahnya kaku bercampur bingung, terasa lucu di mata Nisa. Kamu tidak salah dengar, saya bersedia menerima lamaran kamu, Yusuf. Setelah aku sholat istihara berulang kali, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua keputusan kepada Allah. Semoga langkah yang kuambil adalah jalan yang benar. Aku memantapkan hatiku berulang kali, mencari jawaban yang terbaik, bertanya kepada Umi dan Abi, dan alhamdulillah aku mendapatkan jawabannya. Aku menerima lamaran Yusuf. Laki-laki yang baru ku kenal, laki-laki yang pernah kutakuti. Sekarang dia akan menjadi imanku. Setelah aku memberikan jawaban kepada Yusuf, ia memintaku meresmikan secepatnya. Aku memintanya jangan terlalu cepat, kita butuh saling mengenal dan kita memutuskan sesi ta'aruf terlebih dahulu. 3 bulan untuk saling mengenal mungkin bagiku sangat sebentar, tapi tidak apa, kita bisa saling mengenal setelah menikah. Menikah, aku masih 18 tahun, 2 bulan lagi 19 tahun. Aku akan menikah di usia yang sangat muda bagiku, tapi menikah di usia muda tidak masalah kan? Aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Daripada kita harus terjerumus dalam perbuatan zina, berdosa dan tidak menguntungkan, pacaran contohnya. Memang tidak sedikit orang yang pacaran kemudian berlanjut ke pelaminan, hanya saja tidak jarang juga jodoh bukanlah pacar yang selama ini menemani, sehingga hubungan yang selama ini dijalin hanya menyisakan kesia-siaan. Sudah berdosa membuang banyak waktu dan tenaga untuk orang yang salah. Pacaran sama saja dengan mencari zina, sebab memiliki kedekatan dengan lawan jenis tanpa ada ikatan yang sah. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Laki-laki tampan berdarah Arab sedang berdiri tegap memimpin rapat, mempresentasikan hasil kerjanya. Tegas dan berwibawa membuat karyawan sangat menghormati bosnya. Tatapan dingin yang mematikan lawan kerjanya, namun ia sangat loyal kepada karyawan. Saat kinerja karyawannya baik, ia tak segan-segan memberikan bonus, hingga banyak karyawan bekerja di perusahaan yang didirikan olehnya. Tapi saat ada pengkhianat di perusahaannya, jangan harap bisa lolos dari Yusuf Al-Ghifari. Setelah dari rapat, Yusuf pergi makan siang. Ia pergi bersama sekretarisnya Bima di restoran dekat kantornya. Saat mereka jalan berdua keluar dari kantor, mereka banyak tatapan memuji dari banyak kaum wanita. 2 laki-laki tampan dan sukses di dunia bisnis. Poin pentingnya, mereka masih single. Ya, mereka berdua belum mengumumkan kalau mereka sudah ta'aruf. Mungkin akan diumumkan saat hari pernikahan. Bro, gimana lancar lamaran lo? Yusuf memang sudah menceritakan lamarannya kepada perempuan yang dikaguminya. Sudah, singkat sekali kalau sedang mengobrol dengan seorang Yusuf Al-Ghifari. Kadang Bima juga heran sendiri, dirinya juga cuek, tapi kenapa ada manusia yang lebih cuek darinya. Seenggaknya kalau dengan sahabat sendiri, kalau ngobrol bisa dipanjangin dikit. Perempuan itu mau sama lo. Kamu menyindir saya. Kaku sekali Yusuf ini dengan sahabatnya. Bukan rekan kerjanya, tapi ngomongnya bagus sekali. Ya, bukannya begitu bro. Tatapan tajam dari Yusuf membuat Bima kikuk. Bima merasa salah bicara. Akhirnya mau, ucap Yusuf. Akhirnya, Bima kok jadi heran ya? Syukur deh ada yang mau sama lo. Kurang asem sekali mulut dari Bima. Untung saja dia sahabatnya, kalau tidak sudah dia buang ke laut. Selesai sesi mengobrol yang sangat singkat, makanan yang mereka pesan tiba. Makan dengan suasana hening sudah menjadi ciri khas mereka berdua. Selesai makan, 2 laki-laki tampan itu beranjak dari restoran untuk kembali bekerja di kantor. Kewajiban manusia adalah beribadah. Dalam segala hal yang dilakukan adalah ibadah. Semua yang dilakukan karena Allah termasuk ibadah. Tidak ada yang tidak.
segala kebaikan terhadap pahala di sisinya. Kita sebagai manusia harus menjalankan yang namanya ibadah sebagai bukti bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Ibadah wajib harus terlaksana, ibadah sunnah sebagai pelengkap. Aku melangkahkan kakiku di majelis ilmu, pengajian rutin 1 minggu 2 kali. Sudah lama rasanya aku tidak menginjakan kaki di sini. Ya Rob, kehidupan dunia membuatku lupa untuk mencari ilmu akhirat. Aku melupakan ibadah wajibku mencari ilmu akhirat. Terlalu memusingkan dunia sampai lupa ilmu akhirat sangatlah penting. Aku seperti biasa bersama dengan Maira pergi ke kajian rutin 2 minggu sekali. Karena kesibukan dunia, aku meninggalkan 1 episode penting dalam kajian. Sungguh aku sangat menyesal. Aku terlalu diperbudak oleh kehidupan duniawi. Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar 1.000 dinar. Kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa, yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Apabila kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. Dimanapun ia dapatkan, maka ia segera mendarat. Jadilah seperti tawon, kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. Kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Telah kujelaskan hakikat permasalahan ini kepadamu, tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Sebagai wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati, ia justru tertawa. Begitu pula dirimu. Engkau tinggalkan sholat malam, puasa sunnah dan berbagai amal saleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu, tetapi tidak sedikit pun engkau merasa sakit. Kelalaian telah membunuh hatimu. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. Akan tetapi, sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya dipotong-potong dengan sebilah pedang. Saat ini hatimu sedang mati. Karena itu, duduklah di majelis yang penuh hikmah, sebab di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu, di perjalananmu. Jangan tinggalkan majelis hikmah atau majelis ilmu. Andai kata dirimu masih melakukan banyak maksiat, jangan berkata, apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu, sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. Akan tetapi, lepaskan busur panahmu selalu. Jika hari ini tidak tepat sasaran, bisa jadi besok tepat sasaran. Jika ingin membersihkan air, maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. Karena itu jangan kau alirkan kotoran di dalam hatimu, seperti pergunjingan, pengadu dombaan, ucapan yang buruk, pandangan yang haram dan lain sebagainya. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal, berzikir, membaca Al-Quran, dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala, pandangan yang kurang disukai agama, dan pandangan yang haram. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Kajian yang disampaikan Ustazah Nina sangat menampar di kondisiku saat ini. Namun, aku selalu berusaha untuk mementingkan kehidupan akhirat, menggunakan masa mudaku sebaik mungkin, mencari ilmu akhirat dan dunia menjadi bekal di kehidupan selanjutnya. Sepulang dari kajian, aku dan Maira menunggu taksi datang. Aku tidak meminta sopir menjemput, sopir Maira juga tidak bisa menjemput Maira. Jadinya kita menunggu taksi datang. Tintin, bunyi klakson mobil di belakangku, kemudian mobil itu berhenti di sampingku. Seorang laki-laki berkacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Aku mengenal laki-laki itu, Yusuf Al-Ghifari. Karena dia ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Mari saya antarkan pulang.
ucapnya seperti biasa, singkat dan to the point. "Kamu kok bisa ada di sini?" tanyaku. "Kebetulan saya melihat kamu tadi, sepertinya kamu bingung mencari taksi yang lewat." Ya ampun, kenapa dia tahu sekali? Apa kentara dari wajahku yang sedang kebingungan mencari taksi? Aku ingin menolak tawarannya, tapi dari tadi aku tidak juga mendapatkan taksi. Ada Maira juga di sini. Aku memutuskan untuk diantar pulang bareng bersama Yusuf saja. Aku duduk di kursi belakang bersama Maira. Maira sudah diantar pulang tadi. Yusuf bertanya alamat rumahnya, dan kami sekarang hanya berdua. Yusuf memintaku untuk duduk di bangku depan. Jelas aku menolaknya. Kami bukan mahram. Aku sebenarnya memintanya turun di rumah Maira. Tapi Yusuf menolaknya. Laki-laki itu kekeh untuk mengantarkan aku pulang. Tanggung jawab sebagai calon imam, katanya. Aku menurutinya dengan syarat aku tetap duduk di belakang. Dia menganggukkan kepala setuju. Suasana di mobil sangat hening. Bagiku tidak masalah, aku nyaman-nyaman saja. Yusuf memecah keheningan. Dia membuka obrolan di antara kami. "Kamu tadi dari mana?" tanya Yusuf. "Saya dari kajian rutin." Dia mengangguk kepala. Tidak terasa sudah jalan 2 minggu kita bertaaruf. Ya memang sudah 2 minggu setelah keputusanku menerimanya. "Kamu sudah mengenal saya kan?" lanjutnya. "Sudah," jawabku pendek. Memang iya, kami sudah tahu satu sama lain. Ya walaupun masih yang terlihat. Kami juga kadang-kadang mengirim pesan tentang kepribadian diri sendiri untuk mengenal satu sama lain. 2 minggu lagi kita bertunangan secara resmi. Kamu tidak lupa kan? 1 bulan ta'aruf, sudah 1 bulan bertunangan, dan 1 bulannya lagi kami menikah. Dan aku sudah mau bertunangan terus menikah. Ya Allah, kenapa waktu berjalan cepat sekali. Bersambung.